Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkah inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita sekalian masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat amat sempurna yang tidak bisa terhitung oleh kecanggihan-kecanggihan zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi bersama saya Ustadz Abdurrahman, yang insya Allah kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul manfaatnya sebuah ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu terbentuk ataupun terbagi daripada 3 huruf. Yang pertama adalah ain, yang kedua adalah lam, yang ketiga adalah mim. Ain limustaq daripada ailiyin. Orang yang berilmu insya Allah akan diangkatkan harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sering melihat para dokter Andes, profesor, para ulama, para kiai, para asatidz yang ilmunya benar-benar tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ulama yang benar-benar menuntut ilmunya. Tetapi hadirin sekalian, ilmu sampai kapanpun takkan habis untuk dicari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lam dimustaq daripada layin, lemah lembut. Kalau orang yang sudah mempunyai ilmu, akhlak dan budi pekertinya akan lemah lembut, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub dan tidak riya. Seperti kita lihat contoh di dalam tanaman padi. Padi sewaktu kecil pasti dia ke atas. Tetapi kalau sudah padi tua, kalau sudah menguning, sudah terisi dengan benihnya dengan beras, insya Allah akan ke bawah. Dalam arti orang yang mempunyai ilmu itu tidak akan ke atas, tetapi pasti hatinya itu lembut, pasti akan tawadu, pasti akan khudu. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah min, adalah mulkun, raja. Makanya orang yang mempunyai ilmu itu pasti akan menjadi raja. Raja dalam artian bukan menjadi raja sultan seperti raja-raja kerajaan. Dalam artian bisa merengkuh apapun, bisa mencari apapun, bisa melaksanakan apapun karena patokannya ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan harkat derajatnya seseorang. Alladhina amanu minkum, dari bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utul ilma darajat, akan mengangkatkan selain daripada orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu, insyaallah akan diangkatkan harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kenapa? Karena orang kalau tidak mempunyai ilmu, hidupnya akan sengsara. Hidupnya akan bodoh. Karena apa? Karena di dadanya tidak dilandasi dengan ilmu-ilmu. Maupun ilmu agama ataupun ilmu umum. Terutamanya ilmu agama, hadirin. Karena kenapa? Karena kalau orang sudah mempunyai ilmu, insya Allah akan mencapai kesuksesan, akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya man arada dunya, barang siapa yang ingin merengkuh, yang ingin mencapai kesuksesan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus dilandasi dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, fa'alaihima bil ilmi, harus dilandasi dengan ilmu agama dan ilmu umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita sama-sama menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, insya Allah, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kelak kita nanti di akhirat, insya Allah akan mencapai kebahagiaan dan menuju mardhatillah. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Contoh, kalau orang mempunyai ilmu di dunia, contoh berdagang saja. Kalau di Sunda ada yang namanya makanan combro. You know combro? Combro itu adalah amis di jero ya. Manisan di jero, di dalamnya. Kalau istilahnya orang Sunda seperti itu. Tapi kalau orang ingin berjualan, bahannya dari singkong, tetapi dalamnya itu bukan ini, bukan oncom. Ya? Bukan oncom. Itu namanya misro. Masya Allah, tabarakallah. Dalam artian berjualan itu tetap harus memakai ilmunya. Dalam masakan apapun. Harus benar-benar akur mahal muktadol halnya. Namanya, karakter makanan tersebut harus akurat. Sama nama dan makanannya. Tetapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu, bakal berantakan. Karena sebabnya, hadirin sekalian, ilmu bisa meluruskan kita menuju mardhatillah. Ilmu bisa menuju kehidupan kita yang sukses di kelak nanti. Makanya hadirin sekalian, terutamanya anak-anak di zaman sekarang, banyak anak-anak yang pengangguran, tidak mau sekolah, tidak mau masuk ke pesantren, mengambil ilmu-ilmu agama. Mau jadi apa mereka? Didiklah anak-anak kita semenjak dini. Kenapa? Kalau sudah besar, akan susah nanti dididiknya. Pertama, Masya Allah, tabarakallah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita. Itu mau ilmu agama, terutama ilmu agama, ataupun ilmu umum. Ilmu umum harus berdampingan dengan ilmu agama. Kenapa sebabnya? Sebabnya, kalau ilmu umum tidak dilandasi dengan ilmu agama, tetap tidak akan beres. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hadirin, tunggu dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program Oase.
Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu tidak sempurna kepada seseorang, tetapi masing-masing sedikit. Orang ini ilmunya ini, orang ini ilmunya ini, si A, si B, si C. Beda-beda ilmunya ataupun yang sama itu tidak sempurna. Tidak semuanya ilmu itu dia dapatkan. Kenapa sebabnya? Sebabnya kalau orang ilmunya itu full ataupun sempurna, takut orang itu dilanda dengan sifat ketakaburan ataupun sifat kesombongan. Tapi itu juga kalau keimanannya kurang. Tetapi kalau ilmu dilandasi dengan iman, dengan takwa, insya Allah ilmu tersebut akan menjalurkan, akan menjurus kepada mardhatillah. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu memang tidak menjamin kehidupan manusia itu akan benar-benar masuk ke dalam surganya Allah kalau tidak dilandasi dengan keimanannya. Iman pun seperti itu, iman saja tidak cukup kalau tidak dilandasi dengan ilmu agamanya. Makanya kedua-duanya ini harus benar-benar seiman, seagama, kajasadil wahid, seperti jasad yang satu. Harus benar-benar kemanapun si iman ini pergi, si ilmu harus ikut. Si ilmu pergi, si iman harus ikut. Tidak bisa dipisahkan. Contoh orang hamil. Kalau orang hamil kan antara si janin dan si ibu itu kira-kira tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Sebab si cabang bayi ada di dalam perut si ibunya. Contoh, apakah ada perut? Lo diem di sini ya, ibu mau ke pasar dulu. Tidak ada. Ibu berat bawa lo, enggak ada. Pasti si janin yang ada di kandungan si ibunya tersebut pasti ikut-ikut. Si janin ke pasar pasti ikut ke pasar. Si ibunya ke Bogor, si ibunya ke Jakarta, kemanapun dia berada, pasti ibunya membawa janin yang ada di perutnya itu. Makanya satu contoh itu ilmu dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada salah satu yang pisah, wah, tidak karuan jadinya. Takut. Dalam artian ilmu memang tidak bisa menjamin juga kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Kalau dilandasi iman dan ilmu, ilmu dan iman. Kedua-duanya harus berpasang-pasangan. Azwaja harus berpasangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama insya Allah bisa menjalurkan kehidupan kita menuju mardhatillah. Tapi syarat dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan ilmu, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah kita tidak dilandasi dengan ilmu agama, ibadah kita pasti akan dimardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Zubat diterangkan, Fakuluman bighairi ilmin ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sopo wong ibadane ora ditarima, ikutang tu amale ora ditarima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ibadahnya itu, kalau sholatnya itu, puasanya, zakatnya, apapun yang berbentuk masalah ubudiyah, kalau tidak dilandasi dengan ilmu agama, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Makanya saya menghimbau kepada siapapun Anda berada, dimanapun, negara manapun Anda berada, yang melihat tayangan ini, marilah kita sama-sama mencari ilmu agama. Karena dengan adanya ilmu agama, insya Allah semua amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti kecil halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kisah waktu itu. Nabi Sulaiman ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Sulaiman bin Daud alaihissalam." Nabi Sulaiman, apakah kamu ingin mempunyai ilmu, ingin mempunyai tahta, kerajaan, ataupun wanita? Intinya Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala 3 pilihan. Pertama ilmu, kedua tahta, jabatan, dan harta. Nabi Sulaiman menjawab, "Ya Allah, saya tidak ingin harta. Saya tidak ingin tahta dan jabatan. Tetapi saya ingin ilmu-Mu ya Allah." Dengan lantangnya Nabi Sulaiman menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqta ya Sulaiman, benar kamu memilih ilmu. Jikalau andai kata kamu memilih tahta, jikalau andai kata kamu memilih jabatan, jikalau andai kata kamu memilih harta yang kamu miliki, ilmu tidak akan kamu raih. Tetapi kalau kamu meraih harta, meraih ilmu, tahta dan jabatan, jangan tahta dan jabatan, harta, wanita, apapun itu, pasti akan diraih kalau kamu memilih ilmu." Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Bala ya Allah, sungguh ya Allah. Iya ya Allah, na'am. Nabi Sulaiman tidak salah memilih. Buktinya, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja. Raja daripada raja makhluk waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga binatang dan setan jin sekalipun ada di bawah naungan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Syaitan bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Iblis bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Bahkan binatang sekecil semut pun bisa diperintah oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jangankan makhluk yang ada di daratan, makhluk yang ada di lautan sekalipun bisa diperintah oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itulah hebatnya ilmu. Tapi gimana? Tunggu dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program Oase. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam mengerajai, menjadi raja waktu zamannya. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam memilih, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh memilih 3 faktor. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Tetapi Nabi Sulaiman berpikiran agak beda. Dia merajai semua makhluk-makhluk yang ada di daratan waktu itu, bahkan iblis, syaitan, jin dan sebagainya, makhluk terkecil sekalipun. Nabi Sulaiman jadi rajanya. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu permintaan, "Ya Allah, aku ingin menafkahi dan memberi makan semua makhluk-Mu di dunia ini.
Aku banyak harta karena dengan ilmu. Aku punya jabatan dan tahta aku karena punya ilmu. Tolong kabulkan ya Allah satu permintaanku. Aku ingin memberi makan semua makhluk-makhlukmu. Baik makhlukmu yang ada di darat ataupun yang ada di laut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa man. Tidak akan mampu man engkau memberi makanan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sebulan saja ya Allah tidak akan bisa man. Kalau tidak sebulan, seminggu saja ya Allah tidak akan bisa man. Kalau tidak seminggu, sehari saja ya Allah tidak akan bisa man. Kalau tidak sehari, 1 jam saja ya Allah. Kalau kamu memaksa, tetap memaksa ingin memberi makan semua makhluk yang ada di bumi, silahkan saja. Dengan tidak pantang baju, tidak benar-benar kita di atas melihat apapun. Nabi Sulaiman bergegas memerintah kepada bawahan-bawahannya, kepada asisten-asistennya, iblis, jurig, jin ifrit, bagi saja banyak. Jurig hejo, jurig pahit, sini semua. Diperintah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ikan kecil, semut, semua, tongok, sini semua. Ada apa ya Rob? Apa ya Nabi Sulaiman? Aku ingin memberi makan kepada makhluk yang ada di daratan dan di lautan. Sekarang juga bergegas kalian mencari sebuah makanan ataupun bahan-bahan makanan apapun. Insya Allah siap gerak semua. Ada yang mencari kayu, ada yang mencari apapun. Terus selama 3 bulan Nabiullah Sulaiman beserta anak buahnya mengumpulkan makanan, maka bahan-bahan makanan waktu itu. 3 bulan. Setelah 3 bulan beliau memasak makanan-makanan itu buat menafkahi atau memberi makan kepada makhluk Allah yang ada di bumi, yang di daratan dan di lautan. Panjangnya setelah disajikan, panjangnya itu kalau kita berjalan selama 3 bulan. Panjang makanannya itu yang disediakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Setelah siap, ya Allah, ini makanan telah siap untuk diberikan kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Benar man? Betul, lihat saja ya Allah. Ternyata iya. Berjalannya seorang manusia pun 3 bulan jaraknya. Jarak tempuhnya kalau makanan itu benar dilewati 3 bulan. Ya Allah, siapa makhlukmu yang paling pertama yang aku kasih makan? Di laut man. Di lautan ya Allah. Di laut saja man. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala manggil kepada ikan nun yang ada di lautan. Man, tuh ikan yang terbesar aja di lautan. Setelah keluar ikan yang paling besar yang ada di lautan, pas dikeprok, keluar ikan yang paling besar. Nih, ada apa man? Nih makanan buatmu. Ternyata setelah ikan yang paling besar yang ada di lautan mangap, mau dikasih makan, ternyata makanan yang jarak tempuhnya itu 3 bulan habis oleh lauk. Di laut, makhluk yang di laut oleh ikan tersebut. Kata ikan, man, mana lagi? Enggak ada lagi habis. Makan yang 3 bulan yang disajikan, persiapannya 3 bulan, jarak panjang tempuhnya 3 bulan, buat ikan yang satu aja tidak cukup. Nabi Sulaiman bertobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, zalamna, zalim, angpusana kepada diriku sendiri. Wa ilam tagfirlana, jikalau engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, pasti aku akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Masya Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah.
Ampuni semua kehilapanku, atas semua kesombonganku, atas semua laku lampahku. Ampuni ya Allah. Makanya kamu jangan seperti aku. Tidak bisa. Makanya manusia segagah apapun itu, sehebat apapun manusia itu, sekaya apapun, semiliarder apapun, pasti tidak akan bisa menyaingi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Sulaiman raja, tetapi cukup ikan nun saja yang makan masakan-masakan itu. Makhluk-makhluk lain belum terbagi, belum dikasih makan. Makanya disitulah Nabi Sulaiman alaihissalam bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu contoh. Contoh buat kita supaya walaupun kita mempunyai harta benda yang sangat banyak, menjadi orang yang sukses, ingat kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil contoh, ambil iktibar atas Alkisah ini semua. Ya. Makanya kita jadi seorang manusia, mencari ilmu harus benar-benar kita mencari ilmu supaya kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya menghimbau kepada siapapun yang melihat tayangan ini, dimanapun Anda berada, insya Allah didiklah putra-putri kita, mengajilah yang baik, apapun itu, ya, kajiannya harus kita didik anak-anak kita dengan ramah tamah, dengan sopan santun, bahasa yang baik, mengaji kepada para ustadz, para kiai, ya, ataupun disambil kita mendidik anak kita dengan ilmu agama, didiklah anak-anak kita dengan ilmu umum supaya tidak bodoh di dunia. Walaupun itu seperti itu, apapun kendalanya itu, insya Allah. Kalau manusia pintar, kalau manusia mempunyai ilmu, insya Allah akan cerdas, akan pintar atau apapun, akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian saja. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.